Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita belajar operasi akar persamaan kuadrat. Saksikan tayangan berikut. Pada pertemuan ini kita akan membahas operasi akar-akar persamaan kuadrat. Pada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, diketahui akar-akarnya X1 dan X2. Jumlah akar dan hasil kali akar-akarnya dirumuskan dengan X1 plus X2 itu negatif B per A, X1 kali X2 adalah C per A. Jadi kalau dijumlahkan akar-akarnya itu min B per A, kalau dikalikan adalah C per A. Nah, kalau sudah tahu rumus ini, mencari jumlah akar tidak perlu difaktorkan. Mencari hasil kali akar juga tidak perlu difaktorkan. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan ini nomor 1. Jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari X kuadrat min 10X plus 24 sama dengan 0, X1 lebih dari X2, maka nilai dari X1 plus 2X2 itu berapa? Nah, di sini kita harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu, tidak bisa pakai rumus, karena ini X1 plus 2X2, kalau X1 plus X2 ada rumusnya. Maka kita lakukan pemfaktoran terlebih dahulu, X1 X kuadrat min 10X plus 24 sama dengan 0. Ini adalah pemfaktoran bentuk ketiga. Maka kita faktorkan saja. Hasilnya adalah X min 6, X min 4. Ini ketemu X min 6 sama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 6, atau X-nya sama dengan 4. Nah, sekarang ada ketentuan X1 itu lebih besar dari X2. 6 dan 4 itu adalah besar yang 6, maka ini X1-nya, ini X2-nya. Nah, setelah ketemu X1 dan X2, kita masukkan ke soalnya X1 tambah 2X2. X1-nya ketemunya 6, berarti 6 ditambah 2, X2-nya ketemunya 4. Berarti 6 ditambah 8, hasilnya 14. Berarti yang C. Itu kita lanjut ke soal yang kedua. Jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari 2X kuadrat plus 3X min 5 sama dengan 0, maka nilai dari X1 plus X2, nah kalau ini kita bisa pakai rumus, tidak perlu memfaktorkan 2X kuadrat plus 3X min 5 sama dengan 0. Di sini nilai dari A adalah 2, nilai dari B adalah 3, nilai dari C adalah negatif 5. X1 plus X2 sudah ada rumusnya, jadi tidak usah memfaktorkan seperti soal nomor 1. Rumusnya adalah min B per A. Berarti tinggal kita masukkan nih, B-nya berapa? 3, berarti min 3, A-nya 2. Min 3 dibagi 2, itu kalau dijadikan pecahan campuran, jadi min 1,5. Jawabannya yang C, jadi tidak perlu difaktorkan. Kalau difaktorkan bagaimana? Ya boleh, tapi lebih panjang. Pertanyaan ketiga, jumlah dan hasil kali akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat plus 5X min 8 sama dengan 0 berurutan ditunjukkan oleh, ini diambil dari penilaian akhir semester 2018. Kita tulis soalnya 2X kuadrat plus 5X min 8 sama dengan 0. Kita tidak perlu memfaktorkan karena pertanyaannya adalah jumlah dan hasil kali. Tinggal kita masukkan ABC-nya, ini A-nya 2, B-nya 5, C-nya negatif 8. Berarti kalau jumlah tadi rumusnya apa? Masih ingat enggak? Jumlah rumusnya adalah min B per A. Tadi tinggal kita masukkan min 5 per 2. Min 5 dibagi 2 adalah negatif 2,5. Terus hasil kalinya, kali akarnya, rumusnya adalah C per A. Maka C-nya dimasukkan, C-nya min 8, A-nya 2. Negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Berarti jawabannya berturut-turut negatif 2,5 dan negatif 4, yang A.
Ini juga sama, ini bisa kita pakai cara cepat. Diketahui X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan 2i kuadrat plus 3x min 35 sama dengan 0. Bila X1 lebih dari X2, maka nilai dari 2x1 dan kali 2x2 adalah, ini diambil dari ujian tahun 2002. Ini kita tulis dulu, 2x kuadrat plus 3x min 35 sama dengan 0. Ini soalnya adalah 2x1 kali 2x2, dimana ini kalau dikalikan 2 kali 2 itu 4, x1 kali x2 ya x1 x2. Nah, hasil kali akar kan ada rumus cepatnya, yaitu 4c per a, maka kita tidak perlu memakai cara pemfaktoran. Ini tinggal kita lihat, a nya adalah 2, b nya adalah 3, c nya negatif 35, maka 2x1 dikali 2x2 tinggal kita masukkan 4, c nya negatif 35, a nya 2, dikalikan, bisa kita coret, 4 sama 2 hasilnya 2, hutang 35 dikali 2 adalah negatif 70, berarti jawabannya yang C. Jadi tidak perlu melakukan pemfaktoran kalau pertanyaannya jumlah atau kali. Nah, ini agak variasi. Diketahui P dan Q adalah akar-akar dari persamaan E kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Nilai P kuadrat plus Q kuadrat. Ini agak variasi ya. Ini bisa difaktorkan X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Kalau bisa difaktorkan, silahkan difaktorkan saja. Ini jadi X min 5, X plus 3 ini adalah bentuk yang ketiga, berarti X min 5 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0 berarti X nya 5, X plus 3 sama dengan 0, X nya negatif 3. Nah, ini boleh kita tulis P nya 5, Q nya 3, karena tidak ada ketentuan di situ, Q nya negatif 3. Maka nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat itu adalah 5 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, negatif 3 dikuadratkan 9, 25 ditambah 9 adalah 34, berarti yang A. Tapi ini ada rumus cepatnya untuk P kuadrat plus Q kuadrat, tapi harus hafal rumusnya, yaitu P plus Q kuadrat dikurangi 2PQ. Ini harus hafal kalau pengen pakai rumus cepat. Jadi kalau pakai cara ini, A nya ketemu 1, B nya ketemu negatif 2, C nya ketemu negatif 15. Maka kalau dikerjakan pakai cara ini rumusnya adalah min B per A. Jumlah akar itu min B per A dikuadratkan, hasil kali akar adalah C per A. Kalau pakai cara ini ya, min B per A berarti min ketemu min jadinya plus, langsung saja 2 per 1 kuadrat dikurangi 2, C nya min 15 per 1. 2 kuadrat adalah 4, min kali min jadi plus, min 2 kali min 5 plus 30, 34. Nah, sebenarnya soal kayak gini tuh tipikal soal di SMA, karena kita belajar materi untuk persiapan SMA, jadi tidak mengapa. Jawabannya tetap sama. Ini juga sama. Kalau kita pengen cara cepat, ini cara cepatnya ada, tapi harus hafal ya. Ini kalau pakai cara cepat ini, A-nya ini 1, B-nya 4, C-nya negatif 32. Kalau kita pengen cara cepat seper A tambah seper B, ini tinggal kita samain penyebutnya jadi AB. Ini jadi kali silang seperti pada pecahan. Nah, B plus A, beta plus alpha. Jumlah akar rumusnya adalah min B per A, kali akar adalah C per A. Maka A nya bisa kita coret ini. Jadi jawabannya min B per C. Jadi kalau ada rumus seper A tambah seper B,
Seper tambah seper itu jawabannya adalah min B per C. Tinggal kita masukkan saja min B berarti min 4 per C nya min 32. Min sama min jadi plus, 4 dibagi 32 8, ini seper 8. Jadi jawabannya yang A. Ini kalau kita pakai cara cepat. Kalau pakai cara panjang kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, kalau ini harus pakai cara cepat. Mengapa? Karena X kuadrat min 2X plus 7 sama dengan 0 ini tidak bisa difaktorkan. Jadi harus pakai cara cepat. Pertanyaannya ini M kuadrat plus N kuadrat. Nah, M kuadrat plus N kuadrat, masih ingat tadi rumus cepatnya? Kalau P ya P, M ya M. Berarti M plus N kuadrat min 2MN. Nah, M plus N itu adalah penjumlahan akar, berarti rumusnya min B per A. Dikurangi 2, M kali N adalah C per A. Nah, setelah itu kita masukkan nih. Ini A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 7. Kita masukkan ke dalam soalnya. Berarti min ketemu min, jadinya plus 2, A-nya 1. Hati-hati ya ini ya, jadi min ketemu min jadinya plus, dikurangi 2 C per A, 7 per 1. 2 dikuadratkan adalah 4, min 2 kali 7 adalah min 14. Jawabannya adalah minus 10, berarti yang C. Nah, untuk soal ini kalau tidak bisa difaktorkan harus pakai cara rumus. Rumusnya ini diingat ya, ini akan sering dipakai di SMA nanti. Jadi kalau simbolnya alfa beta ya A kuadrat plus B kuadrat, itu bisa diganti A plus B kuadrat minus 2AB, tergantung simbolnya. Itu saja. Pertanyaan yang ke-8, akar-akar persamaan X kuadrat plus 3X min 5 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Nilai 3 alfa kuadrat plus 3 beta kuadrat adalah, ini Eptanas SMA IPA. X kuadrat plus 3X minus 5 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan tidak bisa, maka kita harus pakai cara cepat untuk menyelesaikan soal yang ditanyakan. Ini A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 5. Jadi kalau ada 3 alfa kuadrat tambah 3 beta kuadrat, ini harus diselesaikan pakai cara cepat. Ini sama-sama bisa dibagi 3, 3-nya dikeluarkan, tinggal A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A kuadrat plus B kuadrat bisa kita ubah sebelumnya jadi apa? A plus B dikuadratkan min 2AB, ini rumusnya. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan atau kita kerjakan di sini dulu. A plus B itu rumusnya min B per A. Min B berarti min 3 dibagi 1 adalah minus 3. Terus alfa kali beta itu adalah C per A. C-nya negatif 5, A-nya adalah 1, berarti negatif 5. Baru kita masukkan ke pertanyaan. 3 alfa plus betanya tadi adalah negatif 3 dikuadratkan dikurangi 2 kali alfa kali betanya negatif 5. Nah, dari sini kita hitung saja. 3 negatif 3 dikuadratkan 9, min 2 kali min 5 adalah plus 10, berarti 3 dikali 19, 9 tambah 10 19, hasilnya adalah 57, yang A. Jadi meskipun ini soal SMA, sebetulnya tetap bisa dikerjakan anak SMP asalkan hafal rumus ini. A kuadrat plus B kuadrat itu A plus B kuadrat min 2AB. Jadi ini dihafalkan, ini penting. Nah, cukup sekian untuk operasi pada persamaan kuadrat. Jadi ada 2 rumus, yaitu A plus B min B per A rumusnya, dan A kali B C per A, disertai rumus-rumus tambahan yang seperti tadi, rumus tambahannya. Nah, semoga bermanfaat. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan?
Saksikan video-video yang lain bersama